Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Dr. Anda Hadzah Rifqah, guru pengajar PPKN SMK Muhammadiyah 2, Banyumasin. Video pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas mata pelajaran PPKN kelas 12, SMK, SMA, MA sederajat. Materi yang akan Ibu sampaikan pada video pembelajaran kali ini tentang kompetensi dasar 3.24, pengaruh kemajuan iptek terhadap bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pembelajaran kompetensi dasar 3.24 diharapkan peserta didik nanti di akhir pembelajaran dapat menjelaskan pengaruh kemajuan iptek terhadap bangsa dan negara dan mengklasifikasi pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek terhadap bangsa dan negara. Pembahasan kompetensi 3.24. Materi pertama, A. Pengaruh kemajuan iptek terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia. Baiklah, kita mulai pembahasan ini. Coba kalian perhatikan gambar ini. Gambar ini mengilustrasikan pengaruh kemajuan iptek terhadap kehidupan manusia dalam bidang pertanian dan juga dalam bidang komunikasi dan informasi. Materi bagian pertama ini, A. Pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Kita akan mempelajari nanti 1. Bagaimana pengertian dari iptek. 2. Bagaimana perkembangan iptek di Indonesia. 3. Apa manfaatnya iptek bagi bangsa Indonesia dan bagaimana penerapan iptek dalam kehidupan manusia. Materi 1, kompetensi dasar 3.24. Kita awali dengan bagaimanakah pengertian dari iptek. Iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, merupakan sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi. Iptek sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu menjadi penggerak daya saing suatu bangsa. Perkembangan iptek di Indonesia. Perkembangan iptek di Indonesia ini masih belum optimal dan masih tertinggal dari negara-negara lain. Hal ini disebabkan antara lain 1. Masih terbatasnya orang Indonesia yang mendapat pendidikan di bidang teknologi. 2. Kurang optimalnya usaha pemerintah
maupun perusahaan swasta yang ada di Indonesia untuk melakukan ahli teknologi. Kemudian yang ketiga, tidak adanya inovasi teknologi yang berarti di dalam masyarakat itu sendiri. Perkembangan iptek di Indonesia ini untuk saat ini sudah dapat kita rasakan bagaimana kemajuan yang sudah dicapai oleh bangsa Indonesia. Perkembangan iptek ini bisa kita lihat kemajuan teknologi di Indonesia dalam bidang komunikasi, seperti kita lihat ada dua yang sudah kita rasakan sebagai dampak perkembangan iptek di Indonesia. Satu, dengan adanya sistem komunikasi satelit domestik PALAPA atau yang dikenal dengan SKSD PALAPA. Nah, sistem komunikasi satelit domestik PALAPA ini diterapkan di Indonesia sejak tahun 1975. Dengan adanya SKSD PALAPA ini, lembaga siaran radio dan televisi di Indonesia ini mengalami perkembangan yang cukup pesat. Yang kedua yang bisa kita lihat di sini adalah di bidang teknologi pesawat terbang, seperti industri pesawat terbang Nurtanio atau IPTN yang ada di Bandung. Nah, ini didirikan tanggal 26 April tahun 1970. Dirutnya pada waktu itu Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie. IPTN ini kemudian berubah nama sekarang menjadi PT Dirgantara Indonesia. Strategi dalam menghadapi perkembangan iptek di Indonesia. Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau BPN, yang perlu dilakukan Indonesia untuk menghadapi perkembangan iptek di Indonesia: satu, adopsi dan penerapan iptek. Dua, peningkatan kemampuan dan kemandirian iptek. Nah, seperti contoh di samping ini, pesawat N250 Gatot Kaca ini adalah menunjukkan kemandirian Indonesia dalam bidang iptek. 3, perkembangan teknologi berbasis maritim. Nah, kita mengetahui bahwa Indonesia ini adalah negara kepulauan atau negara archipelago yang lebih luas lautannya daripada daratan. Maka dalam pengembangan teknologi kita harus berbasis maritim atau kelautan. Kemudian yang keempat, pengembangan dana inovasi. 5, pengembangan model triple helix, yaitu Indonesia perlu memperkuat kemitraan 3 pihak: pemerintah, swasta atau industri, dan perguruan tinggi atau lembaga iptek.
hasil-hasil dari penelitian akademisi ini akan diaplikasi atau diterapkan di industri, dikembangkan menjadi produk komersial untuk dipasarkan. Dan dalam hal ini pemerintah akan mengeluarkan kebijakan berupa peraturan. Yang keenam, pengembangan iptek ini berbasis budaya. Artinya iptek dikembangkan dengan memperhatikan budaya Indonesia. Manfaat iptek ini secara umum: 1. Mempermudah pekerjaan yang akan dilakukan oleh manusia. 2. Mempermudah komunikasi. 3. Waktu yang digunakan ini akan lebih efisien dan mendapatkan informasi lebih akurat. Kemudian yang keempat, ini dapat membantu manusia dalam meningkatkan dan memanfaatkan sumber energi baru yang tentunya berguna untuk kelangsungan hidup manusia. Yang kelima, sumber daya alam yang ada ini akan lebih mudah dikelola dengan optimal dan berkualitas, karena tadi menggunakan dan memanfaatkan hasil iptek. 6. Banyaknya industri dan perusahaan baru yang dapat memberikan lapangan pekerjaan, sehingga ini akan mengurangi pengangguran. 7. Mengurangi pemakaian bahan alami yang semakin langka. Dan 8. Ini dapat membawa dampak yang baik dan membawa manusia ke zaman yang lebih maju dan modern. Di samping manfaat secara umum, kita bisa juga melihat manfaat secara khusus. Seperti dalam bidang pertanian, yaitu dengan iptek ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan produksi pertanian, membuat pupuk untuk menyuburkan tanah, membuat pestisida untuk melindungi tanaman. Demikian juga dengan di bidang perikanan, juga dapat kita rasakan manfaatnya, yaitu dapat mengoptimalkan sumber daya perikanan maupun kelautan. Dengan menggunakan teknologi, para nelayan ini dapat dengan mudah menangkap ikan dengan bantuan alat GPS. Dan GPS ini adalah sistem navigasi penentu posisi berbasis satelit. Nah, ini untuk mencari posisi berkumpulnya ikan di perairan laut di suatu daerah, sehingga ini akan memudahkan para nelayan dalam menangkap ikan. Juga di bidang pendidikan, manfaat iptek ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan, merupakan media pendukung pembelajaran, sarana untuk mendapatkan informasi, dan juga menjadi media belajar tanpa batas. Nah, di bidang kesehatan juga iptek bermanfaat, yaitu dengan memudahkan pasien, mempermudah para dokter dan tenaga medis dalam menolong pasien. Juga untuk penyimpanan dan perawatan data ini akan lebih mudah.
Juga manfaatnya dapat membuat alur kerja ini menjadi lebih sederhana, dan dengan memanfaatkan iptek, tenaga medis dapat monitoring secara online. Manfaat iptek secara khusus juga bisa kita lihat pada bidang transportasi, baik di darat maupun di udara dan laut. Ini akan mempermudah dan mempercepat perjalanan seseorang. Hanya dengan hitungan jam, seseorang dapat ke tempat tujuan dengan menggunakan pesawat terbang. Membantu dalam pendistribusian berbagai jenis barang, bisa melalui angkutan udara, angkutan laut, maupun angkutan darat, dan membuat jarak satu tempat ke tempat lainnya ini semakin dekat. Demikian juga halnya manfaat iptek dapat dirasakan dalam bidang bisnis. Nah, ini akan mempermudah untuk memasarkan bisnis. Sekarang sudah banyak orang memanfaatkan teknologi berbisnis secara online dan menghemat waktu juga biaya. Manfaat iptek juga dalam bidang bisnis ini dapat meningkatkan produktivitas bagi suatu perusahaan atau industri. Dengan memanfaatkan iptek dengan menggunakan teknologi yang canggih, maka dapat meningkatkan produktivitas suatu perusahaan atau industri. Juga pengelolaan tim yang lebih mudah. Nah, dalam hal ini orang bisa berkomunikasi lewat WA atau WhatsApp dan meningkatkan pelayanan serta mempermudah pengiriman bisnis. Contoh penerapan iptek ini diantaranya bisa kita lihat ada 4. Kita ambil contoh. Yang pertama, penemuan smartphone, komputer, laptop. Kemudian yang kedua, penemuan internet. Nah, dalam hal ini internet sekarang dapat dirasakan manfaatnya, penerapannya di berbagai bidang kehidupan, dan tentunya akan mempermudah bagi kehidupan manusia. 3. Penemuan alat-alat canggih di bidang kedokteran seperti CT scan. Ini contohnya alat yang merupakan hasil dari penerapan iptek. 4. Kemajuan teknologi pada alat transportasi. Sekian dan terima kasih. Untuk materi kompetensi dasar 3.6 dan RPP yang lengkap, silahkan kunjungi alamat web saya, bisa di Blogspot, Guru Berbagi, atau di Facebook. Sekian, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat.